Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Hussein MPD dan saya hormati Bapak Fauzi Abdillah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Landasan Kerangka dan Filosofis PKN. Perkenalkan, nama saya Romauli Tua Gratia dengan NIM 1401621034 dari kelas PPKNB Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas perihal pengalaman saya belajar PPKN di bangku sekolah menengah atas, lalu merefleksikannya apa yang telah menjadi pengalaman tersebut. Kemudian, bagaimana ketika saya nantinya menjadi pendidik PKN? Baik, di sini saya akan berbagi pengalaman saya belajar PPKN di bangku sekolah menengah atas. Nah, ketika saya duduk di bangku sekolah menengah atas, ada beberapa pandangan saya mengenai mata pelajaran PPKN, yaitu mata pelajaran PPKN merupakan mata pelajaran yang kaku dan membosankan. Kenapa hal tersebut bisa saya katakan? Jadi, kebetulan 3 tahun saya duduk di bangku sekolah menengah atas, guru yang mengajar PPKN waktu itu adalah guru senior, di mana beliau kurang lebih berumur hampir 50 tahun. Dan di sini metode pembelajaran yang sering dipakai oleh beliau dalam proses pembelajaran yaitu metode membaca dan memahami sendiri materinya. Di sini tidak adanya interaksi antara guru dengan siswa, yang dimana seharusnya seorang guru mampu menciptakan suasana yang nyaman dan bersemangat untuk membawakan materi supaya siswa pun termotivasi untuk memahami materi yang diberikan. Terkadang ada pula guru yang membawakan materi dengan menerapkan 40% belajar secara serius dan 60% lagi membahas hal-hal di luar pelajaran seperti bercerita tentang keluarga guru tersebut. Yang dimana jika hal tersebut dilakukan berulang-ulang, murid pun akan cepat bosan dan ingin segera mengakhiri mata pelajaran tersebut. Itulah yang membentuk pikiran saya bahwa PPKN itu membosankan. Kemudian, bagaimana refleksi terhadap pengalaman belajar tersebut? Yang pertama, menurut saya, 2 metode yang tadi harus diubah karena tidak efektif dan jauh dari tujuan kurikulum kita yang sekarang, yaitu kurikulum 2013. Di sini menurut saya, pendidikan ini perlu melakukan riset untuk menerapkan beberapa metode pembelajaran yang pas, seperti metode pembelajaran melibatkan siswa dan guru di kelas yang nantinya akan terjadi suatu komunikasi 2 arah. Bisa dilakukan dengan sistem diskusi, menanggapi argumen, analisis, dan memberikan kesimpulan. Di sini tentunya akan meningkatkan daya pikir siswa di kelas untuk menjadi lebih aktif dan pada akhirnya terjadi suatu proses pembelajaran yang efektif. Kemudian yang terakhir, bagaimana ketika saya menjadi pendidik nantinya? Tentunya saya akan mengacu pada filsafat pendidikan progresivisme. Karena pendidikan di sini harus berfokus pada siswa, di mana peserta didik perlu sebuah kebebasan dan kemerdekaan dalam proses belajar yang nantinya mereka dapat mengembangkan apa yang menjadi kemampuannya, potensinya, bakatnya, melalui proses kreatif yang mereka tempuh di kelas atau ketika proses belajar tanpa adanya hambatan dari sebuah keotoriteran guru ataupun orang lain. Di sini saya juga akan menerapkan proses belajar dengan menempatkan siswa seolah-olah berada di dalam studi kasus yang kemudian mengajak mereka untuk menganalisis, kemudian memberikan mereka stimulun untuk memecahkan masalah atau problem solving dari permasalahan atau isu yang saya berikan.
dan harapannya metode tadi ini dapat memberikan suatu output peserta didik yang aktif dalam pembelajaran. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.